Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang enzim liase, yang dimana enzim liase adalah salah satu golongan enzim yang berperan sebagai biokatalis dalam tubuh makhluk hidup. Enzim liase adalah salah satu dari 6 kelas enzim. Kita bisa tahu bahwa ini adalah kategori enzim karena namanya berakhiran ase. Seperti pada kata liase, liase adalah enzim yang mengkatalis pemutusan berbagai ikatan kimia dengan metode yang bukan hidrolisis, reduksi, atau oksidasi. Biasanya, liase mengkatalisis reaksi dengan membentuk ikatan rangkap atau membentuk struktur cincin baru. Karena itu, liase berbeda dari oksidoreduktase, transferase, dan hidrolase. Ada beberapa jenis liase, termasuk dekarboksilase, aldolase, dan dehidratase. Mari kita bahas masing-masing lebih detail. Enzim liase bekerja dengan memutuskan ikatan kimia tanpa menggunakan ATP, biasanya pada ikatan karbon-karbon, karbon-oksigen, dan karbon nitrogen. Enzim liase juga tidak menggunakan air dalam reaksinya. Adapun contoh pertama dari enzim liase yaitu enzim dekarboksilase, yang dimana enzim dekarboksilase ini melepaskan gugus karboksil dalam bentuk karbon dioksida dari suatu senyawa dan juga memiliki peran yaitu dalam proses metabolisme terutama pada respirasi sel. Dekarboksilase menghilangkan gugus karboksil dari asam amino dan molekul lainnya sehingga menghasilkan gas seperti karbon dioksida dan hidrogen. Pirufat dekarboksilase adalah salah satu jenis enzim dekarboksilase. Enzim ini berperan penting dalam produksi etanol selama proses fermentasi. Pirufat dekarboksilase mengkatalisis konversi pirufat menjadi asetaldehida, yang kemudian diubah menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase. Proses ini digunakan dalam produksi seperti bir, anggur, dan jenis minuman beralkohol lainnya. Secara umum, enzim liase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi pembentukan atau pemutusan ikatan rangkap 2 tanpa melibatkan ATP dan tanpa bantuan reaksi oksidasi. Ciri utama enzim liase yaitu tidak memerlukan ATP, tidak melibatkan air, dan menghasilkan ikatan rangkap atau molekul kecil seperti CO2. Contoh kedua dari enzim liase yaitu enzim aldolase. Enzim aldolase ini berperan dalam glikolisis, yaitu memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida trifosfat. Nah, reaksi ini sangat penting karena menjadi tahap awal pembentukan energi dalam sel. Aldolase mengkatalisis pemecahan aldosa dan ketosa menjadi 2 monosakarida. Reaksi ini penting dalam metabolisme karbohidrat. Aldosa adalah monosakarida, gula sederhana yang memiliki rantai karbon dan gugus karbonil di ujung atom karbon paling akhir, sehingga membentuk aldehida, sedangkan ketosa adalah monosakarida atau gula sederhana dengan rantai karbon, tetapi gugus karbonilnya berada pada salah satu atom karbon di bagian tengah, sehingga ia membentuk keton. Ada 3 subkelas aldolase, yaitu aldolase A, aldolase B, dan aldolase C. Aldolase A diekspresikan pada otot, eritrosit, dan otak. Aldolase B diekspresikan pada hati, ginjal, dan enterosit. Sedangkan aldolase C diekspresikan pada otak. Aldolase merupakan isoenzim, yaitu kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi yang sama tetapi memiliki bentuk enzim dan efisiensi katalitik yang berbeda. Contohnya adalah aldolase A. Aldolase A merupakan enzim glikolitik yang mengkatalisis reaksi reversibel bolak-balik dari fruktosa 1,6 bifosfat menjadi gliseraldehida trifosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Pastikan kalian tahu bahwa fruktosa 1,6 bifosfat juga bisa ditulis sebagai fruktosa 1,6 difosfat.
Mekanisme kerja enzim liase dimulai saat enzim berikatan dengan substrat yang sesuai, kemudian enzim melepas ikatan tertentu sehingga menghasilkan produk yang lebih sederhana atau ikatan rangkap. Contoh enzim liase yang bekerja pada mekanisme ini adalah enzim hidratase. Enzim hidratase berfungsi untuk menambahkan atau menghilangkan molekul air pada substrat. Proses ini penting pada jalur metabolisme karena membantu pembuatan senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk energi. Enzim liase memiliki peran penting dalam berbagai proses metabolisme, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Enzim ini membantu mempercepat reaksi kimia sehingga proses kehidupan dapat berlangsung secara efisien. Salah satu enzim yang berperan dalam proses metabolisme adalah enzim sintase. Enzim ini berfungsi dalam membantu pembentukan senyawa baru dari dua molekul yang lebih sederhana. Proses ini penting karena mendukung pembentukan senyawa-senyawa penting yang diperlukan tubuh dalam berbagai bidang metabolisme. Dehidratase. Dehidratase adalah kelompok enzim liase yang membentuk ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 pada substrat melalui penghilangan air. Contoh dehidratase yang umum adalah delta aminolefunic acid dehidratase, serina dehidratase, dan arogenate dehidratase. Delta aminolefunic acid dehidratase ditemukan dalam darah dan terlibat dalam produksi gugus Heme. Serine dehidratase terutama ditemukan di hati dan mengkatalisis reaksi perubahan serin menjadi pirufat dan amonia. Arogenate dehidratase banyak ditemukan di kloroplas tumbuhan tinggi. Mari kita ambil contoh serina dehidratase. Serina dehidratase juga disebut L-serine ammonia liase. Enzim ini mengkatalisis proses deaminase L-serin untuk menghasilkan pirufat dengan pelepasan amonia. Pada mekanisme reaksi ini dapat dilihat bahwa ada senyawa antara yang disebut aminoakrilat. Karena liase adalah enzim yang juga dapat bekerja secara reversibel, maka kita perlu membahas tentang sintase. Sintase menjelaskan reaksi kebalikan dari reaksi yang dikatalis oleh liase. Jadi, ketika reaksi berjalan ke arah sebaliknya atau dua molekul bergabung menjadi satu molekul, enzim tersebut disebut juga sebagai sintase. Sebagai kesimpulannya, enzim liase merupakan enzim yang dapat berperan dalam pemutusan dan pembentukan ikatan kimia tanpa menggunakan ATP dan tanpa melibatkan reaksi hidrolisis. Contoh enzim liase yang telah dibahas antara lain dekarboksilase, adolase, dan hidratase. Selain itu, terdapat juga enzim karbonat dehidratase yang berperan dalam mengatur keseimbangan karbon dioksida dan pH dalam darah. Dengan adanya enzim liase, berbagai reaksi metabolisme dapat berlangsung lebih cepat dan lebih efisien. One is the loneliest number that you